Ya, teman-teman, senang sekali ya bisa bertemu. Pada kesempatan ini, kita akan mendiskusikan butir-butir pengamalan Pancasila. Kita ketahui bahwa materi Pancasila merupakan salah satu dari materi tes wawasan kebangsaan. Dan konon katanya pada tes-tes terdahulu, materi Pancasila ini menyebabkan banyak yang gagal atau berguguran, terutama berkaitan dengan butir-butir pengamalannya. Katanya sih banyak soalnya yang merupakan penerapan butir-butir Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari. Dan konon katanya disajikan sebuah kasus, kemudian disuruh menganalisis tidak sesuai dengan Pancasila keberapa. Nah, oleh karenanya tentu memahami konsep Pancasila, terutama 45 butir pengamalannya menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita lakukan bersama. Pada video ini kita akan membahas dua sila Pancasila, yaitu sila pertama dan sila kedua. Nah, kemudian untuk sila ketiga, keempat, dan kelima, nanti kita bertemu kembali pada video berikutnya. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe dulu, berikan komentar, bunyikan lonceng sehingga nanti menjadi orang yang pertama yang selalu mendapatkan video-video selanjutnya. Teman-teman, ada 45 butir pengamalan Pancasila yang pada setiap sila Pancasila itu jumlahnya berbeda-beda. Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yakni panca yang artinya 5 dan sila yang bermakna prinsip atau asas. Dalam Pancasila tersebut terdapat butir-butir pengamalan dari sila pertama hingga sila kelima. Nah, butir-butir Pancasila menjelaskan substansi atau isi dari setiap sila Pancasila sebagai upaya melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Butir-butir pengamalan Pancasila pertama kali diatur melalui ketetapan MPR nomor 2 /MPR /1978 yang kita kenal dengan istilah Eka Prasetya Pancakarsa atau 5 tekad yang kuat untuk melaksanakan kehendak. Nah, setelah era reformasi, butir-butir Pancasila disesuaikan berdasarkan ketetapan MPR nomor 1 /MPR /2003. Pada video ini kita akan membahas butir-butir dan mencoba mendalami serta mendiskusikannya sehingga nanti kita paham konsepnya. Setelah itu baru nanti kita coba untuk mengerjakan beberapa soal. Teman-teman, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya tentu kita sudah tahu dong, yaitu bintang, segi 5, kemudian berwarna keemasan dengan latar belakang hitam.
Sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa memiliki 7 butir pengamalan. Butir pengamalan yang pertama yaitu bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, butir ini menjelaskan sebagai suatu bangsa, bangsa Indonesia adalah bangsa yang percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu berarti pula bahwa bangsa Indonesia bukan bangsa yang ateis atau tidak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya, maka kehidupan berketuhanan atau kehidupan keagamaan itu juga akan muncul pada berbagai kehidupan kenegaraan, di dalam hukum, di dalam acara-acara kenegaraan, dan lain sebagainya. Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau butir pertama itu bangsa Indonesia yang percaya dan takwa, pada butir kedua manusianya yang percaya dan takwa. Penjelasannya adalah manusia Indonesia berarti setiap individu manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Semua individu berarti memiliki agama dan kepercayaan masing-masing dan juga bertakwa. Jadi perbedaannya itu. Kalau butir pertama bangsa, negara, berarti kumpulan manusia Indonesia. Kalau yang kedua manusianya sebagai individu. Yang ketiga, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Penjelasannya berarti kita harus mengembangkan sikap sopan santun, menghargai atau tidak merendahkan, serta mau bekerja sama antar penganut agama yang berbeda. Butir pengamalan yang keempat yaitu membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini artinya bahwa rukun berarti tidak bertengkar, tidak berkonflik, berarti melakukan persahabatan, bersatu hati. Jadi, butir pengamalan keempat, sila pertama ini menghendaki bahwa antar warga negara Indonesia tidak berkonflik. Ini menggambarkan satu kehidupan yang rukun antar sesama pemeluk agama yang berbeda. Yang kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa agama dan memeluk agama merupakan urusan pribadi atau privat dan bukan urusan publik. Sehingga ini bermakna bahwa agama atau beragama merupakan hak asasi pribadi. Kurang lebih seperti itu. Yang keenam, mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Penjelasannya, setiap orang bebas menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing
dan orang lain tidak boleh memaksakannya. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Penjelasannya bahwa antar pemeluk agama tidak boleh memaksakan suatu agama kepada orang lain, apalagi kepada orang lain yang sudah beragama. Jadi demikian teman-teman, kita coba untuk menjawab soal. Soal yang pertama silakan dibaca terlebih dahulu, kemudian coba untuk menentukan pilihan jawaban yang menurut teman-teman benar. Nanti coba kita diskusikan. Soal pertama. Dalam kurikulum pendidikan dari tingkat dasar, menengah dan tinggi, pendidikan agama dan budi pekerti menjadi salah satu mata pelajaran wajib yang harus diikuti oleh setiap peserta didik. Hal ini bertujuan agar setiap warga negara memiliki pemahaman yang baik tentang ajaran agamanya dan hidup sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya itu. Selain itu, hampir seluruh masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, syarat dengan aktivitas keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut menunjukkan A. Bangsa Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. B. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. D. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Atau yang E. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Silakan teman-teman, yang mana kira-kira jawaban yang benar menurut teman-teman? Ya, baik. Di sini clue-nya adalah dalam kurikulum pendidikan di tingkat dasar, menengah, tinggi, pendidikan agama budi pekerti menjadi salah satu mata pelajaran wajib. Nah, kemudian selain itu hampir seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke syarat dengan aktivitas keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Ini menunjukkan bahwa pelajaran agama itu merupakan satu kebijakan pemerintah di mana di dalam setiap kurikulum pelajaran agama menjadi pelajaran yang wajib. Clue-nya adalah itu. Berarti yang manakah jawaban yang benar? Ya, jawaban yang benar adalah yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang benar adalah yang A, ya.
Bangsa Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa? Karena ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia lah melalui kebijakan pemerintah yang menetapkan bahwa di dalam setiap kurikulum maka pelajaran agama selalu ada. Kalau yang B manusia Indonesia, berarti yang B ini kurang tepat karena ini menunjukkan individu, bukan bangsa. Yang C mengembangkan sikap hormat menghormati, jelas kurang pas. Kemudian yang D membina kerukunan hidup, kurang tepat. Kemudian yang E agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, juga kurang tepat. Jadi yang tepat adalah A. Bangsa Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lanjut soal nomor 2. Silakan dibaca dan coba ditentukan jawabannya kira-kira yang mana menurut teman-teman. Pak Budi adalah seorang karyawan yang bekerja sebagai manajer di sebuah hotel di Bali. Sebagai seorang muslim yang taat, ia selalu melaksanakan ibadahnya dengan baik. Hari ini bertepatan dengan perayaan Hari Raya Nyepi. Wayan, karyawannya, meminta izin tidak masuk kerja selama 2 hari. Pak Budi dengan sungguh sukacita memberi izin dan memberinya bingkisan dalam menjalankan perayaan Hari Raya Nyepi tersebut. Sikap Pak Budi mencerminkan A. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. B. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. C. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. D. Mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. E. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Kira-kira yang mana jawabannya, teman-teman? Nah, dari soal kita bisa mencermati Pak Budi, seorang muslim, tinggal di Bali, seorang manajer, kemudian mempunyai bawahan ya, yang beragama Hindu dan akan melaksanakan Hari Raya Nyepi. Apa yang dilakukan Pak Budi? Memberi izin, bahkan memberikan bingkisan. Nah, ini menunjukkan bahwa Pak Budi mengembangkan sikap yang menghormati. Ini dia mengembangkan sikap hormat menghormati dan juga mau bekerja sama antar pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Maka jawaban yang benar adalah yang A. Yang B juga benar sebenarnya, membina kerukunan hidup. Hanya kalau dari kata membina kerukunan berarti penekanannya adalah pada menghindari konflik. Jadi yang agak nyerempet adalah yang A dan B. Hanya cluenya, kalau kita cermati ini sikap hormat menghormati, kemudian mau bekerja sama. Sementara kalau B, membina kerukunan hidup, penekanannya adalah pada menghindari terjadinya konflik. Teman-teman, kita lanjut. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya adalah rantai emas dengan warna keemasan dan backgroundnya merah. Ada 10 butir
pengamalan Pancasila yang kedua ini. Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Teman-teman, bahwa Pancasila yang kedua ini bicara tentang hak asasi manusia, ya, HAM kuncinya. Kalau Pancasila yang pertama tadi agama, saling menghormati, tidak memaksakan, mau bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda, menghindari konflik antar pemeluk agama yang berbeda. Kalau Pancasila yang kedua ini lebih kepada penghargaan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Artinya apa? Artinya bahwa memperlakukan manusia itu dengan mulia, dengan hormat, dengan baik. Kenapa? Karena manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Jadi ini pada adanya pengakuan dan perlakuan. Mengakui dan memperlakukan manusia itu dengan harkat, martabat itu berarti dengan mulia, dengan hormat, dengan baik. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan lain sebagainya. Ini artinya bahwa butir kedua Pancasila yang kedua ini adalah pada pengakuan bahwa setiap manusia, derajat, hak, dan kewajiban asasinya, artinya hak dan kewajiban dasarnya itu sama, sederajat. Jadi antara suku yang satu dengan suku yang lain, derajat, hak, kewajiban asasinya sama. Antara agama yang satu, pemeluk agama yang satu dengan agama yang lain, derajat, hak, dan kewajiban asasinya sama. Antara laki-laki dan perempuan, derajat, hak, dan kewajiban asasinya sama. Begitu juga dengan ras, kedudukan. Jadi, derajat, hak, dan kewajiban asasinya sama. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Mencintai berarti saling welas asih, saling mengasihi. Kalau yang ketiga ini saya pikir mudah ya untuk dipahami. Kemudian yang keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepo seliro. Artinya apa? Tenggang rasa dan tepo seliro ini artinya bahwa kita harus bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Memiliki sifat simpati, empati, dan peka terhadap sesama. Ini misalnya kalau tetangga kita sakit, tetangga kita sedang kesusahan, kita bisa merasakan. Ini berarti kita memiliki rasa tenggang rasa, tepo seliro. Berarti kita memiliki empati kepada orang lain atau manusia lain. Yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Apa itu semena-mena? Semena-mena berarti semaunya, sesuka kita. Jadi, butir yang kelima ini mengharapkan bahwa kita itu tidak semau-maunya, tidak sesuka hati kita bersikap kepada orang lain. Yang keenam, teman-teman, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Apa itu nilai-nilai kemanusiaan? Adalah nilai yang sifatnya universal, seperti kebenaran, kebajikan, kedamaian, kasih sayang, dan tanpa kekerasan. Artinya manusia Indonesia
harus menjunjung tinggi nilai kebenaran, kebajikan, kedamaian, kasih sayang, dan tanpa kekerasan sebagai prinsip dalam kehidupan sehari-harinya. Yang ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Apa contoh kegiatan kemanusiaan? Misalnya adalah yang sederhana, membantu korban bencana alam, mendirikan rumah yatim piatu, memberi sedekah, dan lain sebagainya. Jadi apabila seseorang melakukan tindakan membantu korban bencana alam, mendirikan rumah yatim piatu, memberi sedekah, berarti sesuai dengan Pancasila kedua. Yang kedelapan, berani membela kebenaran dan keadilan. Apa artinya berani membela kebenaran dan keadilan? Berarti bersikap dan berperilaku sesuai nilai dan norma agama, nilai dan norma sosial, dan memberikan apa yang menjadi hak-hak setiap orang. Dan kalau kita melihat bahwa kebenaran dan keadilan dirampas, kita berani membela dan menegakkannya, baik dalam sikap maupun dalam perilaku. Yang kesembilan, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Ini berarti bahwa bangsa Indonesia, termasuk kita sendiri, merasa bahwa bangsa Indonesia itu bukanlah bangsa yang berbeda dari bagian bangsa-bangsa di dunia ini. Kita pada dasarnya adalah sebagian dari keseluruhan umat manusia yang ada di dunia. Kita adalah bagiannya. Oleh karena kita menyadari bahwa kita adalah bagian dari manusia yang ada di dunia ini, tentu kita akan memperlakukan manusia-manusia lain di belahan bumi yang lain ini sama seperti kita memperlakukan diri kita. Yang ke-10 dan terakhir adalah mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. Contoh pengamalannya seperti apa? Misalnya, Indonesia ikut mendirikan ASEAN. Indonesia menjadi anggota PBB sejak tahun 1950. Nah, teman-teman, kita coba masuk ke soal ya. Soal pertama. Silahkan dicermati dan coba ditentukan kira-kira jawabannya yang mana. Perilaku berikut yang tidak sesuai dengan pengamalan Pancasila kedua adalah yang tidak sesuai yang diminta. A. Memborong bahan makanan pada saat menjelang hari raya. Nah, ini nggak nyambung ya. Ini memborong bahan makanan pada saat menjelang hari raya, berarti ini perilaku konsumtif. Ini tidak sesuai dengan Pancasila yang kelima ya. Berhidup boros, berlebih-lebihan. Yang B. Adam Malik adalah tokoh yang ikut berperan dalam mendirikan ASEAN. Yang B ini sesuai dengan Pancasila keberapa? Yang kedua. Bekerja sama dengan bangsa lain. Tetapi yang diminta soal adalah yang tidak sesuai. Berarti B tidak masuk. Yang C, mengumpat karyawan kita yang lalai melaksanakan tugas dengan kata-kata kasar. Mengumpat. Mengumpat itu berarti memaki, memarahi dengan kata-kata yang kasar. Nah, ini sepertinya agak mengarah ya ke pengamalan butir Pancasila yang kedua. Coba kita lihat. Memperlakukan manusia sesuai dengan harkat martabatnya. Berarti kalau kita mengumpat, berarti kita memperlakukan manusia tidak sebagai manusia yang harusnya diperlakukan mulia, hormat, baik. Kemudian juga 3 ya. Mengembangkan sikap saling mencintai sama manusia.
itu juga kita langgar. Saling tenggang rasa, dan juga semena-mena. Ya, jadi kalau dari soal yang tidak sesuai dengan pengamalan Pancasila kedua adalah mengumpat karyawan kita yang lalai melaksanakan tugas dengan kata-kata kasar. Karena berarti kita semena-mena, tidak kasih sayang, kemudian tidak memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Yang dia mendirikan rumah singgah bagi anak-anak tunawisma. Ini yang sesuai dengan Pancasila kedua. Tawuran antar pemuda dengan latar belakang daerah yang berbeda terjadi menjelang hari raya. Yang ini adalah perilaku yang tidak sesuai dengan Pancasila ketiga, karena cluenya adalah tawuran antar pemuda berarti konflik ya, teman-teman. Kemudian dengan latar belakang daerah. Nah, berarti ini akan mengancam keutuhan atau integrasi bangsa. Jadi ini yang tidak sesuai dengan pengamalan Pancasila kelima. Jadi perilaku berikut yang tidak sesuai dengan pengamalan Pancasila kedua adalah ya mengumpat karyawan kita yang lalai melaksanakan tugas dengan kata-kata yang kasar. Baik teman-teman, kita ke soal nomor 2. Mahatma Gandhi adalah salah seorang pejuang kemerdekaan India yang juga menginspirasi negara-negara di Asia dan Afrika untuk melepaskan diri dari belenggu imperialisme. Ahimsa merupakan salah satu prinsip ajaran perjuangannya, yang berjuang tanpa kekerasan demi memerdekakan negerinya dari penjajahan Inggris. Prinsip perjuangan tersebut selaras dengan nilai Pancasila Nah, ini mudah sekali ya, teman-teman. Sila keberapa? 1, 2, 3, 4, 5? Ya, jelas sila kedua. Cluenya apa? Di sini ada ahimsa. Ahimsa itu adalah prinsip ajaran perjuangan yang berjuang tanpa kekerasan. Berjuang tanpa kekerasan berarti sesuai dengan sila kedua ya. Kemudian kita ketahui juga adalah imperialisme itu adalah melanggar hak asasi atau hak dasar manusia untuk merdeka. Jadi ini jelas adalah tidak sesuai dengan Pancasila kedua. Teman-teman, itu ya pertemuan kita pada kesempatan kali ini untuk diskusi Pancasila ketiga, keempat, dan kelima. Silakan teman-teman lanjutkan untuk menonton pada video berikutnya. Kemudian setelah video 1 dan kedua selesai, kita membahas 45 butir pengamalan Pancasila. Nanti secara khusus akan saya siapkan juga soal-soal yang membahas butir-butir pengamalan Pancasila, yang mudah-mudahan soal-soal tersebut nanti bisa menjadi soal prediksi ketika nanti teman-teman menghadapi tes CPNS. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kali ini bermanfaat dan menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman tentang butir-butir pengamalan Pancasila. Terima kasih dan sampai jumpa.